Ya, baik. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Malam Invest pada malam hari ini. Baik, saya mau mengundang dulu ya pembicara kita, yaitu Rizka. Masih gelap ya? Iya, ya. Kenapa ya? Kurang tahu, Riz. Oh, Oh udah ya nih, Riz. Allah, kamera kamera belakang tadi. Gila, gila. Tuh, pantesan. Oke, 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 oke. Tapi kalau aku udah kelihatan ini. Udah. Oke, siap. Aman? Aman, aman, aman. Oke, berarti bisa kita Oh, awali ya. ini kan aku pakai headset. Benar. Suaraku ini nggak jernih nggak? Lumayan jernih sih, lumayan jernih. Apa apa agak ini? Kalau misalnya nggak jernih aku copot. Ini lumayan jernih, Oh, tapi masih bisa oke. didengar. Nanti mungkin Oke. kalau misalnya kurang jelas ya mungkin nanti bisa mengikuti santai Oke. aja kita ngobrol santuy ya. Iya, ngobrol santai. Iya, oke. Hmm, Oke, ini siap. ya oke, mungkin bisa aku mulai dulu ya, nanti aku mulai terus nanti kita santai-santai dulu, apa ngobrol-ngobrol, baru kita mungkin bisa bahas ya yang mau kita bahas kayak gitu. Oke, siap. Oke, em, sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya Waalaikumsalam. teman-teman semuanya ya, kembali lagi berjumpa ya di Malam Invest. Ya jadi Malam Invest ini kan kepanjangannya itu Malam Minggu Investasi ya. Jadi kita membahas terkait keuangan dan juga investasi ya, mungkin itu bisa di saham, reksadana ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan ya pembicara ya, yaitu ini panggilnya aku Kak Rizka, Mbak Rizka Nggak atau usah, Rizka ini? biar saja. Ketuaan banget sih. Gimana? Kita Ya aja. Rizka aja ya berarti. Oke, jadi pembicara kita pada malam hari ini yaitu Rizka Novi Cahyani ya. Beliau ini saat ini bekerja di KB Valburi Sekuritas Semarang ya. Iya, Oke, siap. benar. Oke, mungkin ya sebelum kita mulai mungkin mau tanya-tanya dulu, ini kan kayaknya udah lama nggak ketemu ya. Kayaknya kan itu di Benar. tahun berapa ya? Tahun 2022 ya kayaknya. Berarti udah hampir Ya, masih 2 tahun ya. masih kuliah ya. Hampir 2 tahun. Iya, mungkin 1,5 tahun. Oke, Iya sih benar. oke, tapi ini Itu waktu gimana, Rizka? itu kan kita masih di ini ya, di Bluecy Project ya. Kayaknya dulu Iya, waktu kalian undang aku, iya, benar, dia benar. masih kerja. Ya, itu sudah Ini Erlina cukup udah lama. nggak ini kok, Gimana? Aman ya? aman. Oke, 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 siap, siap. Oke, mungkin ya sebelum masuk ya, mau tanya-tanya dulu nih. Ya mungkin yang nonton ini juga masih bingung ya. Wah, Rizka ini siapa kayak gitu. Mungkin lebih detailnya. Nah, mungkin Rizka bisa memperkenalkan diri dulu nih, atau bisa menjelaskan ya apa dulu itu ngerti saham itu awalnya dari mana sih? Nah, itu mungkin bisa diceritakan tuh awal-awalnya, mungkin biar teman-teman juga ngerti tuh. Oh, Rizka tuh kayak gini. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke, masuk ya suaraku ya. Ya, jelas. Aku dulu tuh sebenarnya belajar saham itu waktu aku mulai masuk ke KSPM ya, KSPM PKN. Itu sebenarnya aku dulu tuh waktu awal kuliah tuh aku pengen belajar investasi gitu, tapi aku nggak tahu kan belajar investasi itu nanti lewat mana gitu. Terus aku dulu tuh pertama kali pernah beli buku apa ya namanya ya, nabung investasi apa gitu. Terus aku baca-bacanya kan kalau waktu zaman dulu itu kalau satu lot itu kan 500 lembar, dan aku bacanya kok ini modalnya juga lumayan lah ya kan. Terus kalau emang zaman dulu itu kan
dari investornya juga yang masuk investor gede ya. Kalau untuk sekarang kan enak investor retail dengan modal minimal 1.000 mungkin 50.000 juga bisa gitu. Jadi kita dimudahkan. Nah dari itu kan aku masuk ke KSPM, jadi aku mulai belajar investasi saham. Tapi aku juga belajarnya nggak di KSPM aja, tapi aku juga belajar di luar, ikut komunitas gitu. Ada yang juga yang komunitas berbayar gitu kan. Terus juga ya memperbanyak relasi lah gitu biar dapat info-info juga gitu. Aku pertamanya tuh ya buka akun juga di ini BNI Sekuritas dulu karena rekening tabunganku kan BNI ya biar nggak kena fee nanti kalau tarik dia kayak gitu. Nah aku pertama kali tuh beli saham, aku nggak sebut ya sahamnya apa itu sampai sekarang masih nyangkut kan karena ya baru belajar terus agak murah gitu. Ya udah sebenarnya kalau aku lihat untuk belajar investasi saham itu seiring berjalannya waktu ya kayak pengalaman lah yang memberikan kita kayak apa ya kayak tahu gitu loh kayak bisa memilih gitu jadi nggak ada yang jago-jagoan atau gimana ini yang aku rasakan ya harus ada pengalaman dulu ya nggak bisa kita terus cuan ya kita juga harus terima juga apa ya kayak kerugiannya juga gitu namanya aja investasi kan dan itu sampai sekarang deh aku belajar tapi untuk sekarang aku kayak lebih apa ya mengalokasikan aset itu bukan di saham aja tapi di instrumen kayak reksadana yang ya yang agak konservatif atau moderat gitu ya gitu. Oke, siap. Jadi memang awalnya pas waktu kuliah ya berarti. Iya waktu era-era COVID. Oh iya, berarti memang Nah apa waktu COVID ya. benar. Ya sama juga ya berarti. Aku juga waktu COVID wah itu mau ngapain? Oh, kok ada saham nih belajar belajar itu juga sama. Oke. Oke, Ternyata membawa nah berkah ya. iya benar. Oke, nah itu tadi ya, jadi Rizka ini dia awalnya belajar itu ikut KSPM dan juga komunitas-komunitas di luar kayak gitu. Nah, oke mungkin sebelum kita lanjut ya, mungkin mau tanya lagi nih. Untuk saat ini Rizka itu memposisikannya itu sebagai seorang trader atau investor atau mungkin keduanya untuk saat ini. Itu saya juga Kalau penasaran tuh. aku nggak basicnya trader ya, aku orangnya nggak terlalu yang menerima resiko yang cukup tinggi, tapi aku juga yang agak moderat gitu ke saham, tapi yang aku lihat sahamnya juga yang menurut apa ya profil resiko aku juga aku mampu nanti menghadapinya kalau sahamnya itu turun. Aku sendiri ya kalau misalnya ditanya trader atau investor ya lebih ke investor sih kayak nabung gitu, nyicil. Tapi nggak menutup kemungkinan kadang kalau melihat ada saham yang sedikit murah terus potensinya agak gimana ya bolehlah dicoba gitu. Lebih ke investor sih Rian. Oke, siap, siap, siap. Jadi memang ya lebih ke investor ya, karena tipenya lebih ke moderat itu tadi ya. Iya. Apalagi juga mendiversifikasikan yaitu ke reksadana juga kayak gitu. Oke, nah, mungkin Itu kalau kita ya siap. Mungkin bisa kita bahas masuk ya terkait tema kita pada malam hari ini ya. Ya, jadi kita mau bahas ya terkait dampak makroekonomi. Nah, itu apakah sebagai sebuah peluang ya atau ancaman untuk IHSG yang kita ketahui bahwa IHSG kemarin di bulan Januari itu kan sempat mencetak ATH ya kemarin itu di sekitar level 7.400-an ya. Nah, kemudian habis itu ya sempat turun. Habis itu ya awal Februari ini ada kenaikan sedikit lah, tapi masih di level sekitar 7.200. Nah, yang mau saya tanyakan ya ke Rizka nih ya, terkait makroekonomi tersebut. Nah, kira-kira apa sih ya yang membuat IHSG itu mengalami penurunan ya dari level tertingginya itu? Apakah dari sentimen lokal atau mungkin secara mungkin bisa dijelaskan buat kita-kita yang masih belajar ya, yang masih awam gitu. Oke, silakan Rizka.
Oke, makasih Rian. Di sini aku lebih ke sharing ya, jadi nanti kayak diskusi dua arah, jadi aku nanti bisa melihat pandangan dari Rian sama teman-teman yang nonton ini. Kalau aku lihat kenapa IHSG di bulan Januari kemarin itu turun, dan ini aku melihat kalau untuk datanya sempat menyentuh hampir 7.400 ya, dan itu terendahnya di 7.100-an, dan di mana itu ada beberapa faktor memang yang mempengaruhi kenapa di bulan Januari kemarin itu ISG-nya melandai, nggak terlalu agresif peningkatannya ya, karena ada Januari efeknya yang tidak terjadi. Nah, itu kan kebanyakan investor, bukan kebanyakan sih, semua investor pasti mengharapkan adanya Januari effect, tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Dan aku melihat ini mungkin karena ada beberapa faktor yang ada di negara kita di Indonesia, terus juga bisa dari faktor makroekonominya. Kalau di negara kita ya memang tidak bisa kita pungkiri itu dari sistem geopolitik ya, dan politik kita. Aku melihatnya memang masih panas-panasnya ya di pencalonan capres sama cawapres ini, dan itu membuat apa ya, market atau investor itu masih memilih wait and see terlebih dahulu gitu. Di mana juga 2 hari terakhir ini dari beberapa rektor dari beberapa dosen universitas juga melakukan aksi itu yang terkait tidak apa ya, masalah yang demokrasi itu pokoknya. Dan aku nggak mau kebanyakan ngomong tentang politik, itu bukan di ranah aku, tapi ini kayak menyinggung memang kenapa terjadi seperti itu, salah satunya karena itu tadi geopolitik gitu. Dan untuk faktor luarnya kita lihat dari makroekonomi, ekonomi globalnya, di mana ya tidak bosan sih kalau dengar kalau dari Amerika Serikat sendiri itu masih belum bisa memangkas suku bunga The Fed ya. Untuk suku bunga The Fed sekarang itu di angka 5,5%, dan itu ya cukup tinggi, dan akibatnya itu mau tidak mau negara kita itu terkena dampaknya ya. Dan di mana dari suku bunga acuan kita BI 7-day repo rate atau yang disebut dengan BI 7-day repo rate itu di angka 6%, dan ini juga cukup tinggi gitu. Nah, kalau dari suku bunga The Fed itu kapan dipangkasnya itu juga masih belum pasti, tetapi di mana aku baca berita juga itu akan dipangkas sekitar bulan Juni ya, itu berarti masuk ke semester 1 ke semester 2 tahun ini. Tapi itu juga masih belum pasti, kita sebagai investor juga wait and see terlebih dahulu. Dan di mana itu diperkirakan nanti akan dipangkas sebesar 25 basis point, jadi di 5,25 gitu. Ya, untuk penurunannya memang tidak seagresif yang diharapkan oleh investor gitu. Karena di sini juga dari pejabat itu juga melihat di mana untuk kondisi inflasi di Amerika sendiri itu ya hampir baru mendekati angka 2%, dan untuk ke titik 2% itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak cepat. Dan di mana selain inflasi, untuk perekonomian global itu aku baca berita juga di tahun ini itu di angka 2,8%. Nah, kalau yang kita bandingkan sama tahun 2023 itu kemarin di 3%, dan ini mengalami penurunan. Maka dari itu, makanya dari pejabat The Fed itu lebih berhati-hati gitu dalam mengambil keputusan untuk melakukan pemangkasan suku bunga The Fed. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Kemudian kalau yang dari perekonomian domestik dari Cina, kenapa Cina? Karena Cina sendiri itu sama Indonesia melakukan ada hubungan kerjasama perdagangan gitu. Jadi kalau perekonomian Cina membaik, Indonesia akan terkena dampak baiknya. Tapi kalau di sini realitanya untuk perekonomian di Cina itu sedang mengalami pelemahan ya, dikarenakan adanya deflasi, di mana
aku melihatnya itu bukan suku bunganya mengalami deflasi dari akibatnya itu permintaan barang sama jasanya itu turun. Jadi mau nggak mau itu ya mereka juga mengurangi impornya ya, lebih mementingkan kayak kebutuhan pokoknya gitu. Dan kita otomatis untuk melakukan apa ya ekspor juga akan berkurang gitu. Nah di selain itu juga di Cina untuk pasar propertinya juga mengalami pelemahan di mana itu karena dari bisnis developer dari Cina itu sulit melakukan pembayaran. Akibatnya itu proyeknya itu terhenti. Jadinya investor ya itu tadi apa kayak pesimis terkait adanya investasi di sektor properti gitu. Dan selain dari properti yang melemah, di mana di Cina itu sedang mengalami pengangguran ya. Untuk penganggurannya itu datanya aku melihat dari Desember 2023 kemarin itu naik 1%, jadi 5,1% kalau dibandingkan sama Oktober sampai November 2023 itu sebesar 5%. Ini datanya aku ambil dari statistika, gitu statistika. Dan selain itu dari kayak properti Cina yang menurun ini berdampak sama penjualan propertinya juga menurun itu sebesar 9,6% ya, dan penjualan real estate juga turun 8,5%. Itu yang terjadi. Dan sebenarnya apa aja sih yang kita ekspor ini dari Indonesia ke Cina itu tuh aku catat itu ada beberapa ya yang harus kita ketahui. Itu salah satunya ada batu bara. Nah itu kan di negara kita kan kaya nih sumber daya alam, sumber daya mineralnya, terus nah itu tadi batu bara kayak nikel gitu. Nah dari Cina sendiri itu membeli batu bara di Indonesia ya tahu sendiri lah ya karena kualitasnya yang bagus dan harganya juga yang kompetitif. Terus untuk jenis batu baranya yang dipilih itu namanya tuh briket batu bara ya. Aku juga bukan orang tambang jadi nggak terlalu paham itu namanya batu bara coklat gitu. Nah, selain itu ada besi dan baja. Nah, besi dan baja itu digunain sama Cina untuk kebutuhan manufaktur dan konstruksi. Terus, nah, kita kan kaya nih di Sumatera, di Kalimantan punya banyak sawit ya. Nah, itu kita juga mengekspor minyak sawit. Nah, itu tujuan kita ya salah satunya ke Cina dan Amerika Serikat. Kalau di Cina sendiri itu digunakan untuk produk-produk kayu untuk pembuatan kertas gitu. Nah, tadi kan aku udah nyampein kalau di perekonomian Cina, jadi kamu pesimis ya, ya, karena ada apa ya pelemahan kayak gitu, pengangguran. Tapi yang harus kita ya lihat dari segi positifnya, katalis positifnya ini harus kita tahu, walaupun di Cina sekarang perekonomiannya sedang lesu, tetapi China sendiri masih tetap meningkatkan impornya karena untuk berbagi peluang bisnis bersama negara. Itu yang diungkapkan dari Menteri Perdagangan Cina di tanggal 26 Januari 2024 kemarin. Dan pastinya untuk barang-barang yang diimpor itu barang yang berkualitas seperti teknologi, peralatan penting, terus ada energi, SDA, kayak batu bara, dan produk pertanian. Dan Cina sendiri ini untuk proses impornya itu sekarang mulai disederhanakan. Dan ini menjadi berita yang wajib buat kita untuk impor Cina, di mana ada beberapa yang melakukan ekspor ke Cina nih. Tapi untuk kebijakannya itu impor batu bara di Rusia, Cina ini menerapkan tarif bea masuk, sedangkan untuk Indonesia nggak dikenakan tarif bea masuk. Nah ini kan menjadi kayak sesuatu yang positif nih buat kita. Jadi kayak kita, wah ini aku bisa menang nih dari Rusia gitu kan. Kenapa nggak dikenakan tarif bea masuk? Karena ini udah ada perjanjian perdagangan dulunya kayak gitu. Dan dimana di tahun 2023 kemarin bulan November itu impor batu bara dari Indo ke Cina kita mengekspor itu batu bara naik 16% jadi 18,33 juta ton. Dan ini ya
berpotensi nih kita bisa meningkatkan permintaan batu bara. Dan ini juga dari Kementerian ESDM juga mengatakan, dan mereka juga memproyeksikan untuk volume ekspor batu bara ini di tahun ini nanti akan bertumbuh ya, dengan menjadi 710 juta ton jika dibandingkan di tahun 2023 itu sebanyak 694,15 juta ton gitu. Dan untuk saham-saham yang berpengaruh itu pastinya ada ya TBA, Adaro, ITMG. Nah, kemarin aku sempat membaca sekilas ya dari penjualan Adaro itu di kuartal 3 2023 kemarin itu dia naik 26% dan ITMG itu sebesar 35%. Walaupun untuk kenaikan permintaan batu bara naik, tapi yang harus kita ketahui untuk ininya juga harganya kan sekarang udah turun ya. Ya, Jadi banyak sekali kayak emiten-emiten batu bara ini juga pendapatannya ikut menurun. Kalau misalnya harga sahamnya naik ya pasti kita sebagai investor senang lah ya. Tapi yang aku lihat dari emiten di sektor batubara yang masih kayak itu PTBA dan Adaro, ITMG juga. Terus kalau PTBA kan memang dia didukung oleh pemerintah juga ya. Kayak lebih kan yang lainnya kan swasta. Kalau yang PTBA ini kan lebih kayak lebih dipermudah gitu. Dimana kalau untuk PTBA dia lebih ini ya untuk penjualan ke domestik gitu. Jadi nggak untuk persenan berapa ya itu cuma dikit ke luar gitu. Nah ini aku juga kemarin tuh mencari datanya kalau untuk pangsa pasar ekspor batu bara Indonesia itu dari bulan Januari sampai Oktober 2023 itu memang lebih banyaknya itu di China sama Hong Kong itu sebesar 44,2%. Atau 183 juta ton. Terus kalau yang kedua itu disusul sama India. India itu 19,8%, itu 82 juta ton, dan selanjutnya itu disusul Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan kawan-kawan gitu. Nah, selain batubara juga kita bisa melihat dari ini sektor sektor minyak ya gitu. Dan di mana kalau untuk sektor minyak juga mengalami penurunan kayak gitu. Ya untuk harga komoditas memang untuk sekarang lebih ini ya terdepresi ya. Ya, dia menurun gitu. Gitu sih yang terjadi. Nah, ini kita lihat dari harga batu bara gimana sih. Nah, kemarin tuh aku mencari datanya untuk harga batu bara itu dari Desember ke Januari itu mengalami fluktuasi gitu. Gimana? Tapi kalau aku lihat untuk Januari kemarin itu kan jenis batu bara itu dibagi 4 ya. Ada yang batu bara HB1, HB2, HB3 ya, gitu. Terus kalau untuk yang paling tinggi itu di batu bara itu sebesar 125,85 USD per tonnya. Kemudian untuk HB1 itu 87,36, HB2 itu 58,56, dan HT3 37,09. Ya itu ya walaupun kemarin ada turun ini naik, tapi nggak tahu nanti kedepannya bakal naik atau enggak gitu Rian. Untuk kenapa sih IHSG untuk Januari IHSG-nya nggak bisa sesuai ekspektasi kita. Dari Januari efek yang nggak terjadi, kondisi geopolitik juga masih gonjang-ganjing. Kemudian untuk makroekonomi, perekonomian di Amerika juga suku bunga The Fed masih tinggi. Terus China juga ekonominya lemah, dan itulah yang disebabkan. Jadi ya kalau aku sebagai investor ya wait and see. Kalau mau masuk ke saham ya porsinya dikit, terus pilih fundamentalnya bagus. Karena cari uang itu susah, jadi harus pilih instrumen investasi yang membuat kita nyaman, tapi walaupun sedikit memberikan cuan. Gitu. Iya, bener. Kita harus hati-hati ya. Oke, siap-siap. Jadi tadi ya sudah dijelaskan sama Rizka ya, itu juga kompleks ya. Tadi juga tidak terjadi Januari efek ya, karena kondisi IHSG di bulan Januari kan juga turun.
ya merah, ya kemudian di Februari ini sudah ada kenaikan sedikit ya itu. Nah kemudian kalau terkait pemilu itu ya masih pada wait and see ya, apalagi itu juga menunggu IKN ya, menunggu IKN apakah IKN mau jadi nih kayak gitu, itu juga Nah, betul. masuk tuh. Ya kemudian ekonomi di Cina ya, tadi Ya. sebelum ke Cina di Amerika dulu ya, karena memang di Amerika itu menjadi perekonomian yang dipandang sama negara-negara besar ya, karena kita ketahui bahwa dolar itu kan juga menjadi mata uang yang acuan ya negara-negara lain kayak gitu. Nah, dan untuk Amerika sendiri juga masih menahan suku bunga ya. Nah, nantinya kalau bisa diturunkan, wah itu kayaknya bakalan menarik tuh ya kayak gitu. Kemudian kalau di Cina sendiri ya sesuai sama dijelaskan Rizka tadi ya masih mengalami deflasi dengan perekonomian yang masih melemah ya kayak gitu. Dan kenapa kok juga Cina ya? Karena memang ada hubungan dagang yang kuat dengan Indonesia. Kalau Cina kayak kurang bagus ya itu akan berdampak ke Indonesia. Dan pada akhirnya IHSG terkena dampaknya. Nah, kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, nah tadi Rizka sudah menjelaskan juga ya terkait pemilu ya sedikit kayak gitu. Ya meskipun tadi bilang juga, wah itu bukan bidang saya kayak gitu ya. Kalau nggak salah tadi bilang kayak gitu. Nah, oke mungkin mungkin dari pandangan Rizka nih terkait tahun pemilu ya, tahun pemilu. Nah, itu kira-kira gimana sih kondisi IHSG saat tahun pemilu itu? Nah, kira-kira ada nggak sih sektor yang bisa diuntungkan dari adanya tahun pemilu? Nah, itu dari Rizka kira-kira gimana? Oke, kalau untuk tahun pemilu ya, kita mulai pemilu yang dilakukan secara serentak ini kan udah dari tahun 2004 ya kalau nggak salah itu. Dimana kalau di tahun 2004 itu aku baca juga informasinya itu untuk pemilu dilakukan 2 putaran dan itu juga membuat IHSG-nya itu naik sebesar 17,7% walaupun saat itu ada sedikit kekhawatiran terhadap perekonomian di Indonesia, tetapi aku melihatnya tetap IHSG itu naik. Nah, kemudian di kemudian 2004 ke 2009 ya pemilu lagi. Nah, kalau di 2009 itu kan sebelum pemilu itu di 2008-nya ada krisis juga. Itu umur kita mungkin 8 tahunan. Ya, masih kecil. Nah, habis itu kan belum masuk ke tahun memikirkan ya. masuk ke tahun pemilu tahun 2009 itu perekonomian di Indonesia sudah ya kembali pulih, kemudian ditambah diikuti dengan IHSG yang mulai naik, dan itu aku melihat IHSG-nya mencatat kenaikan cukup tinggi di 53,7%, di rentang 1.200 ke 1.800-an gitu ya, cukup tinggi ya. Kemudian lanjut lagi nih pemilu 2014 itu aku nggak salah itu aku pemilu 2014 itu juga ya cukup sengit ya persaingan antara Prabowo dan Jokowi karena berbeda visi misi dan kebijakan juga, dan itu ya walaupun ya kayak di masa-masa gini ya, masa kampanye mau ke pencoblosan itu masih ada gonjang-ganjing ya, SG sempat ya naik turun gitu, tapi setelah ini pengumuman siapa presidennya itu naik ke berapa ya, 17,6%, dari 4.700 ke 5.000-an, ya, cukup tinggi. Nah, kemudian yang terakhir ini pemilu 2019 itu ya untuk pencalonannya masih sama ya, Jokowi sama Prabowo lagi. Ya itu tetap ya walaupun sama presidennya tapi tetap berlangsung. Aku ingat tuh masih panas-panas juga sih untuk pemilu saat itu. Itu juga pengaruh Kan? ke IHSG saat kampanye sih. Tapi itu di bulan Mei 2019 itu kan IHSG udah mulai turun, tapi kembali naik lagi itu setelah penetapan presiden. Tapi untuk kenaikannya itu cuma sebesar 4,6%, nggak setinggi di pemilu 2009. Ya, overall tetap naik sih. Nah, kalau untuk sekarang gimana? Aku melihatnya kita berkaca dari yang udah 2004, 9, 14, 19.
Ya walaupun menuju ke pencoblosan itu hari pemilunya itu IHSG masih lesu, tapi nanti setelah penetapan presiden itu bakalan kembali naik. Nah ya IHSG itu ya itu tadi karena masih gonjang-ganjing geopolitik. Tiap aku melihat di Instagram dan TikTok masih panas terkait pencapresan gitu. Tapi kalau misalnya nanti, ya nggak tahu sih nanti akan berapa putaran ini pemilunya. Kalau misalnya dari salah satu paslon itu nggak bisa mendapatkan 51% ya, itu bakal dilakukan 2 putaran nanti itu di bulan Juni tahun ini gitu. Tapi kalau misalnya nanti di salah satu paslon itu bisa mendapatkan suara ya 52%-an, itu kita cuma 1 putaran gitu. Kalau aku melihat kalau misalnya nanti sampai 2 putaran itu, aku menilainya itu akan menambah anggaran ya, gitu lah. Kayak gitu. Terus kalau aku melihat memang untuk semester pertama tahun ini tuh memang masuk itu. Tapi kita lihat nanti setelah penetapan presiden, semoga ya sih kembali naik lagi gitu. Jadi kalau misalnya untuk sekarang mau masuk ke investasi ya boleh aja sih. Kalau versi aku masuk ke yang aman-aman aja dulu, ke yang fundamentalnya aku tahu. Ya, ya itu tergantung teman-teman semua gitu. Kalau aku ke fundamentalnya dulu deh. Nanti ya sambil baca-baca berita prospeknya yang gimana gitu. Terus ini ya pengaruh ke sektornya ya. Kalau aku melihat ke pengaruh ke sektornya itu yang lebih pengaruh itu ke ini sektor keuangan sama sektor telekomunikasi. Kalau untuk sektor keuangan itu di mana kan BI sendiri repo rate suku bunga acuan kita kan udah di puncaknya tuh 6%. Ya aku melihat sih nanti nggak bakal lagi deh itu bakal dinaikin karena udah di puncaknya gitu. Tapi kalau misalnya dinaikin ya kita sebagai rakyat biasa ya agak menangis sih. Agak menangis gitu. Benar-benar. Terus dari valuasinya juga ya masih menarik lah ya. Ya walaupun ada yang bilang premium, tapi itu kan fundamentalnya juga bagus dan untuk laba bersihnya juga masih bagus. Dan kalau misalnya turun juga nggak terlalu turun-turun banget gitu. Dan untuk pertumbuhan kreditnya juga masih di Indonesia tuh kalau bisnis perbankan itu memang menjanjikan. Dimana untuk pertumbuhan kreditnya itu masih cukup naik, apalagi kayak UMKM, terus diikuti pemilu ini. Nah, pemilu ini kan pasti orang-orang kayak perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak orang-orang mungkin caleg itu membutuhkan dana juga bisa minjem dari bank gitu. Ya, yang bisa kena pengaruh itu ya seperti BBRI, BBCA, itu BBNI dan Brisia yang big four lah ya gitu. Kalau yang sektor telekomunikasi itu sekarang kan ya masih euforia lah ya untuk kampanye gitu, dan aku melihat itu untuk peningkatan penggunaan internet itu mengalami kenaikan ya, di mana dari pemerintah juga meningkatkan belanja infrastruktur digitalnya gitu, dan fundamentalnya dan valuasinya juga masih menarik itu ya seperti Telkom dan ISA serta Okta gitu Ria. Oke, siap-siap. Berarti memang di tahun pemilu itu sebenarnya malah positif ya. Dan kenaikannya pun juga cukup lumayan tinggi ya, tadi bahkan sampai 17%. Kemudian di tahun 2019 tadi sekitar 4%-an ya kayak gitu. Ya, walaupun memang untuk tahun ini ya di awal tahun ini memang ISG masih lesu, jadi nanti masih kemungkinan besarnya ya masih ya semoga beneran naik kayak gitu ya. Karena ya itu tadi ya memang kebanyakan investor itu masih wait and see dulu kira-kira siapa nih yang mau jadi presidennya kayak gitu dan kebijakannya mau ke arah kemana kayak gitu. Nah, kemudian untuk sektor-sektornya ya itu tadi ya itu ada sektor keuangan sama sektor telekomunikasi ya. Kalau sektor keuangan memang di kinerja ya kemarin itu kan juga 4 bank besar yaitu BCA, BRI, Mandiri, kemudian BNI itu juga mencetak kinerja yang bagus kemarin ya. Jadi itu juga cukup menarik juga gitu karena memang
bank-bank ini juga merilis kinerjanya lebih dulu ketimbang perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian tadi juga sektor telekomunikasi ya. Ya itu karena memang ya masih dipakai ya kayak itu ya untuk jaringan-jaringannya itu, karena biar memudahkan menuju pemilu atau mungkin saat pemilunya, itu juga menjadi sektor-sektor yang mungkin bisa dicermati kayak gitu ya. Tapi walaupun mesti begitu ya, nanti tetap harus analisis perusahaannya satu-satu ya kayak itu, enggak langsung wah ini kemarin kata Kak Rizka sektor telekomunikasi ini bagus langsung dibeli padahal kinerjanya jelek banget. Nah itu enggak, harus dicek secara mendalam kayak itu satu-satu perusahaannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, itu kan tadi terkait HSG ya, IHSG yang mengalami penurunan ya di Januari, kemudian kita masuk di tahun politik. Nah, mungkin sedikit saja ya, mungkin gimana sih untuk pandangan terkait IHSG di tahun 2024 ini terkait kondisi makro maupun tahun politik ini. Gitu. Gimana ya? CSG gimana? Ini pandangan ke depan terkait IHSG di tahun 2024 ini. Kalau untuk pandangan IHSG ke depannya itu aku melihatnya itu ada kemungkinan akan bullish, akan naik di mana nih kita lihat harus menilik dulu ke makroekonominya. Dan itu kan dari berita yang ada, itu dari pejabat The Fed akan menurunkan suku bunganya. Nah, untuk kedepannya, itu juga bakal pengaruh ke perekonomian Indonesia. Dan selain itu, walaupun China sekarang masih ya kondisinya seperti itu, tapi ada sentimen positif dari China tetap masih melakukan peningkatan impor. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, itu di mana kedepannya kan itu bakal selesai nih untuk pemilihan presiden. Kemudian kita kan udah tahu ya kalau pemilihan presiden udah ditetapkan siapa pemenangnya, kan kita udah tahu kebijakannya juga. Nah itu nanti akan mengarah ke sektor mana gitu, mereka akan ditingkatkan ke sektor mana. Kalau dulu kan kalau Jokowi udah jadi itu ke sektor ini ya, lebih dilakukan peningkatan itu di sektor infrastruktur seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu presidennya siapa dan kita udah tahu kebijakannya apa, nah itu kita udah baru menilai kedepannya gimana. Kemudian kalau untuk pertumbuhan ekonominya sekarang sebenarnya masalah perekonomian di Indonesia itu masih stabil, masih aman, di mana pertumbuhan ekonomi masih di angka yang 4,9%, dan pemerintah juga menargetkan nanti ke depannya di tahun ini itu bisa ke 5,5%. Dan inflasi kita juga masih aman juga kok di 2,61%, dan untuk BI 7D suku bunga acuan kita ini sih yang masih kita harapkan penurunannya. Jadi untuk pandangan ke depannya IHSG itu akan hijau sih, akan berpeluang naik, dimana ya karena apa ya, dari geopolitik itu sih tadi aku melihatnya udah jelas gitu loh presidennya siapa, jadi kan investor mau masuk udah nggak takut gitu ya. Memang kemungkinannya bisa mengalami kenaikan ya kayak gitu, karena memang perekonomian di dalam negeri atau di Indonesia juga masih cukup bagus ya kayak gitu. Oke ya, mungkin ini kayaknya juga masih hampir 1 jam juga ya, ini sekitar 40 menit ya, tapi kayaknya mulainya 8+5 menitan gitu. Nah oke, mungkin dengan situasi makroekonomi yang saat ini dan juga masuk di tahun pemilu ya, nah itu strateginya seperti apa sih, Rizka? Apa yang bisa kita persiapkan ya sebagai seorang investor? Oke, kalau untuk strategi mungkin dari masing-masing orang kayak aku sama kamu tuh beda ya strateginya. Kenapa? Ya mungkin uang kita juga berbeda, tujuan keuangan kita juga berbeda. Ya bisa jadi uang nyari yang lebih banyak dari itu, tujuannya lebih banyak mungkin
mau beli apa gitu yang lebih mahal, kayak mau beli rumah atau beli mobil, itu kan tujuan keuangan masing-masing gitu. Ya kita harus lihat dulu profil resiko kita lihat. Kita kayak tadi aku bilang, aku kan lebih kayak ke moderat ke tingkat agresif, karena ada saham juga, saham kan agresif gitu. Ya Ya. profil resiko kita lihat juga, biar enggak ini apa ya, jangan FOMO gitu loh. Kalau misalnya orang dia kok investasi di saham ini, di ini, ya kita jangan ngikut-ngikut itu. Kita profil resikonya kuat enggak gitu. Kalau misalnya ya masih moderat, ya carilah saham yang bagus tuh. Profil resiko udah, kemudian tujuan keuangan kita, apalagi kita udah usia 20-an ya, pasti tujuan keuangan kita kan beda-beda. Ada yang pengen punya rumah, lanjut jual, buka bisnis, ikut sertifikasi dan sebagainya gitu. Ya. Nah, udah itu kan yang aku pentingin itu kita, itu udah sering banget aku mendengar, jangan menaruh satu telur di dalam satu keranjang. Itu jangan banget. Dimana kita harus bisa manajemen portofolio kita harus bisa mendiversifikasi aset-aset kita. Kan banyak tuh instrumen investasi, kan nggak cuma saham aja, ada reksadana, obligasi. Nah kemarin itu aku sempat lihat di Bibi tuh ada obligasi yang modal cuma 1 juta bisa. Ya itu tadi, kalau modal 1 juta ya untuk imbasnya juga sedikit gitu ya. Kalau mau kumpulin duit dulu yang banyak, bisa ratusan juta, nanti biar imbasnya banyak gitu. Kalau mau saham monggo, oke, tapi lihat dulu, jangan asal nyemplung gitu. Ya di sini aku juga masih belajar sama kayak sama Ria, sama teman-teman yang lain juga, strateginya gimana kayak gitu. Penting banget sih alokasi. Karena apa? Karena untuk kita cari uang itu kan nggak gampang gitu. Jadi kalau kita salah menaruh investasi ke instrumen yang kita nggak belum paham, belum kita pelajari banget, itu kan sayang banget nanti uang kita kayak apa yang namanya ya, kayak loss gitu kan. Itu kan sangat sayang, udah capek-capek kerja gitu. Terus apa lagi ya strategi pemilunya? Ya itu tadi, kita harus bisa menganalisa, nggak harus ya jago ya, lebih ke lihat dulu sih prospek bisnisnya gimana. Itu aku pernah ikut kayak ya, SPM gitu kan, dikasih tahu. Ya kalau misalnya mau ke investasi saham tuh nanti salah satunya lihat siapa di belakangnya, orang-orang di belakangnya, kayak komisarisnya itu kan nanti kayak bakal nentuin kebijakannya gitu, sama bisnisnya apa. Kalau aku dulu masih awal-awal investasi ya, sekarang juga sih, aku cari yang menurut aku ya oke gitu sih. Gitu. Aku sebenarnya aku juga nggak, orangnya nggak gampang terpengaruh disuruh teman beli ini gitu. Itu sih. Itu tadi, apa lagi ya? Profil resiko, tujuan keuangan, strateginya, manajemen portofolio. Nah yang aku khawatirkan kan tahun 98 kita ada krisis, 2008 juga kita ada krisis, 2020 apalagi ada krisisnya. Kan kita, ya bukan aku menakut-takutin nantinya bakal ada krisis gimana, kan sebisa mungkin menyimpan uang kita di berbagai macam banyak instrumen gitu sih, dari aku. Oke, siap, siap, siap. Jadi ya cukup banyak juga ya, tapi ya pada intinya itu tadi ya, kita harus mengenali profil risiko masing-masing ya gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, oh ternyata aku moderat atau mungkin konservatif atau mungkin agresif kayak gitu ya. Biar ya uang yang sudah kita cari dengan kerja keras itu bisa aman ya kayak gitu. Jadi enggak cari Betul uang banget. dengan ya kerja keras tapi wah tiba-tiba habis ya, gitu. Karena rugi ya, gitu, dan yang lainnya. Kemudian ya, kita juga harus bisa mengelola keuangan tadi ya. Kemudian kita juga melakukan diversifikasi juga ya, tadi bisa menaruh di beberapa instrumen ya, biar ya masih aman. Misalnya kalau di sahamnya rugi cukup banyak ya, nanti bisa di backup ya, atau diimbangi mungkin di reksadana atau mungkin di obligasi ya, biar aman. Karena memang takutnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di tahun 98, 2008 atau di tahun 2020 ya. Jadi mungkin kalau kita punya dana yang dana nganggur atau dana kas gitu ya, atau mungkin ditaruh di
instrumen yang aman ya, nanti pas ada kayak krisis atau apa ya, semoga enggak ya. Tapi kalau misalnya ada, itu kan harga saham pada jatuh tuh. Nah, itu kan kita bisa beli saham dengan harga yang sangat murah di situ. Nah, itu juga potensi Benar. kenaikannya cukup besar gitu. Itu ya. Oke, mungkin itu ya Rizka untuk malam Invest pada malam hari ini ya. Ini sudah ya hampir 50-an menit ya. Ya sekitar 45 menit ya mungkin. Itu ya mungkin bisa kita cukupkan sekian ya untuk malam Invest pada malam hari ini. Nah, terkait tema kita yaitu dampak makroekonomi, apakah itu sebagai sebuah peluang atau ancaman ya, memang untuk saat ini yaitu masih sebagai dampak negatif ya, karena dilihat dari sisi pergerakan IHSG sendiri juga masih mengalami penurunan kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah terlihat ya arah dari pemilu ini akan seperti apa, siapa presidennya, suku bunga di Amerika atau di Indonesia sudah turun, kemudian ekonomi di China itu sudah membaik, nah itu IHSG bakalan naik ya kayak gitu. Nah itu ya semoga bakalan terjadi seperti itu ya. Oke, oke mungkin ya, ya semoga ya seperti itu agar portofolio saham kita bisa ya hijau lah kayak gitu ya, apalagi bisa Amin ya. naiknya tinggi kayak gitu. Oke mungkin itu saja ya Rizka, mungkin sebelum kita mengakhiri Rizka mau menambahkan dulu nggak nih, atau mungkin menambahkan apa atau Kalau dari aku sendiri itu tadi sih, kalau dalam berinvestasi harus bisa memanajemen portofolio kita ya. Tadi juga Rian udah menjelaskan. Terus juga ya manajemen portofolio kita harus bisa ini sih mendiversifikasi, bagi-bagi uang kita ke berbagai macam instrumen. Itu tadi ada saham, reksadana, gitu. Terus kita harus tahu nih profil resiko diri kita terkait instrumen investasi. Terus kita harus pelajari gitu, sama tujuan keuangan kita. Setiap orang itu tujuan keuangannya juga beda-beda, jangan disamakan. Memang di umur 20-an ini agak sedikit rawan, karena apa? Karena kita sering melihat kanan kiri kita, kok teman-teman udah jadi ini, jadi itu. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin kita harus bergabung sama circle-circle kita yang nggak selalu insecure gitu sih ya. iya, siap-siap benar sih. Ini juga tadi ada sedikit apa ya, kita ketahui ya saat ini juga masih cukup banyak banget ya terkait kayak pinjol, kemudian judi online. Nah itu juga hal yang harus kita hindari, apalagi kita masih di umuran 20 ya. Itu lebih baik mungkin Yep. uangnya buat diinvestasikan ya, mungkin buat ikut kursus-kursus atau mungkin yang lain, daripada kita ngeslot. Tapi wah Iya. ya mungkin di awal masih diuntungkan ya, wah aku menang nih segini, wah tapi ternyata setelah itu memang salah satu hal yang harus kita waspadai sih Rizka, itu apalagi kita umur 20-an itu banyak banget sih di sekitar sini. Oke mungkin ya itu sih. Oke mungkin itu ya malam invest kita pada malam hari ini. Terima kasih ya buat Rizka yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, nanti mungkin bisa kita hubungi lagi kapan ya gitu. Oke mungkin terima kasih ya buat Rizka ya, saya ucapkan lagi, dan juga saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join ya, buat nonton ya atau belajar ya pada malam hari ini gitu. Oke mungkin itu Ya. dari kami ya. Oke sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Erti Ya, udah ngundang aku buat sukses ya buat apa nih komunitasnya ya. ya, amin. Terima kasih. Terima kasih loh Rizka. Nanti kapan-kapan saya hubungi lagi kayak gitu. Siap, Yap, makasih thank you. Rizka. Ya, selamat bermalam minggu. Ya.